Hai semuanya, saya Putri Angelina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menyampaikan biografi dari 5 sastrawan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Krisna Pabicara. Krisna Pabicara atau yang biasa dipanggil Dayang Krisna lahir di Borontamatea, Kabupaten Jeneponto, sekitar 89 km dari Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10 November 1975. Ia merupakan putra kelima dari sepasang petani Yadli Malik Dege Ngadele dan Safia Dicumpa. Cita-citanya untuk menjadi penulis baru terwujud pada 2007 ketika Kolbu berkenan menerbitkan buku pertamanya, yaitu 12 Rahasia Pembelajar Cemerlang. Beberapa karya-karya yang diciptakan oleh Dayang Krisna yaitu Natisha Persembahan Terakhir, Gadis Pakarena, Surat Dahlan, Jenderal Kambing, dan lain-lain. Novel Sepatu Dahlan yang sempat menghebohkan dunia sastra Indonesia juga merupakan ciptaan dari Dayang Krisna. Novel Sepatu Dahlan ini menceritakan tentang kehidupan masa kecil Dahlan Iskan dengan segala tawa dan tangis di tengah kemiskinan di desa Kebondalem bersama keluarga dan juga teman-temannya. Yang kedua ada Pira Basuki. Pira Basuki atau yang bernama lengkap Dwi Fira Maharani Basuki lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 7 Juni 1972 dan ia merupakan angkatan reformasi. Fira memiliki pekerjaan sebagai seorang penulis, redaktur, dan wartawan. Setelah lulus dari SMU Regina Pacis Bogor pada tahun 1991, Fira meneruskan studi di jurusan antropologi di Universitas Indonesia. Setahun kemudian, ia pindah ke jurusan Communication Journalist di Universitas Negeri Pittsburgh di Amerika Serikat. Ia meraih gelar Bachelor of Arts pada tahun 1995. Lalu, ia melanjutkan kuliah di jurusan Communication Public Relations di universitas yang sama. Ia juga sempat kuliah di bidang yang sama di Universitas Negeri Wichita. Fira Basuki sering membuat novel dengan tema pembebasan perempuan dan seksualitas. Namanya dikenal publik sejak kemunculan novel-novel perdananya, yaitu trilogi Jendela-Jendela pada tahun 2001, Pintu pada tahun 2002, dan Atap pada tahun 2003. Bahkan salah satu karya novelnya yang berjudul Fira dan Hafez diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Cinta Selamanya. Yang ketiga ada Denny Siregar. Denny Siregar atau yang bernama lengkap Denny Zulfikar Siregar lahir pada 3 Oktober 1973 di Medan. Ia merupakan seorang penggiat media sosial, penulis, dan produser film di Indonesia. Denny mendapatkan ilmu jurnalistik di Radio Suara Surabaya. Dia kemudian pindah ke Bali dan meraih penghargaan The Best National Sales saat bekerja di perusahaan multinasional. Ia juga merupakan sosok berpengaruh dalam berdirinya Radio Pendidikan di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sosok Denny Siregar mulai dikenal sebagai penulis lewat beberapa judul buku yang ditulisnya. Beberapa karyanya yaitu Tuhan Dalam Secangkir Kopi, Ngopi Bareng Denny Siregar, dan Bukan Manusia Angka. Bahkan dia juga merupakan produser dari film Sayap-Sayap Patah yang mengangkat peristiwa nyata kerusuhan di Lapas Markas Komando Korps Brigade Mobil atau Makobrimob Kelapa II, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada tanggal 8-10 Mei 2018. Film ini tidak hanya fokus pada aksi kerusuhan di Makobrimob, tetapi juga membawa penonton ke dalam kisah dramatis perpisahan Ibda Sudarmaji alias Aji dengan istrinya Nani Sudarmaji. Yang keempat ada Muhammad Ainun Najib. Muhammad Ainun Najib atau yang biasa dipanggil MH Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbah
Nun lahir pada tanggal 27 Mei 1953 di Jombang. Ia merupakan seorang penulis, seniman, budayawan, ulama, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, filsuf, aktivis pekerja sosial, pemikir, dan juga kiai. Hal ini membuatnya banyak orang mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia multidimensi. Cak Nun merupakan anak keempat dari 15 bersaudara. Ia lahir dari pasangan Muhammad Abdul Latif dan Calimah. Ayahnya adalah petani dan tokoh agama atau kiai yang sangat dihormati masyarakat desa Menturo, Sumobito, Jombang. Juga seorang pemimpin masyarakat yang menjadi tempat bertanya dan mengadu tentang masalah yang masyarakat hadapi. Begitu juga ibunya. Ia menjadi panutan warga yang memberikan rasa aman dan banyak membantu masyarakat. Cak Nun berkarya sejak akhir tahun 1969 pada usia 16 tahun. Mulai tahun 1975, karya-karyanya dibukukan. Buku-bukunya terentang dalam berbagai jenis, seperti esai, puisi, naskah, drama, cerpen, musik puisi, kuet, transkrip mayahan, dan wawancara. Beberapa esai karya Muhammad Ainun Najib yaitu Indonesia bagian sangat penting dari desa saya pada tahun 1983, Bola-bola kultural pada tahun 1993, Mereka yang tak pernah mati pada tahun 2022, dan masih banyak karya esai lainnya. Adapun karya puisinya yaitu Sajak-sajak sepanjang jalan pada tahun 1978, Tak mati-mati pada tahun 1978, Ibu tamparlah mulut anakmu pada tahun 2000, dan banyak puisi-puisi lainnya. Lalu ada juga naskah dramanya yaitu Mas Dukun pada tahun 1986 yang berisi tentang gagalnya lembaga kepemimpinan modern. Terus selanjutnya ada Keajaiban Leak Park pada tahun 1987 yaitu tentang eksploitasi rakyat oleh berbagai institusi modern. Selanjutnya ada Perahu Retak pada tahun 1992 yang membahas tentang Indonesia Orde Baru yang digambarkan melalui situasi konflik Prakerajaan Mataram dan banyak naskah drama lainnya. Yang kelima atau yang terakhir ada Norman Erickson Pasaribu. Norman Erickson Pasaribu lahir pada tanggal 23 Februari pada tahun 1990 di Jakarta. Ia adalah seorang penulis, novelis, sastrawan, pengarang, dan penyair berkebangsaan Indonesia. Norman adalah alumnus program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kumpulan puisi Norman yang berjudul Sergius Mencari Bacchus berhasil memenangkan sayembara manuskrip buku puisi Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2015 dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016. Buku ini mengangkat tema-tema homoseksualitas dengan acuan psikologis, teologis, serta budaya populer. Pada tahun 2020, Norman menerbitkan antologi cerita pendek, cerita-cerita bahagia, hampir seluruhnya serta novel perdana Saudara Kembarmu di Dunia Kertas. Keduanya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai sastrawan muda Majelis Sastra Asia Tenggara pada tahun 2017. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai sastrawan muda Majelis Sastra Asia Tenggara pada tahun 2017 dan pemenang Republic of Consciousness Prize pada tahun 2022 untuk Happy Stories Mostly. Karya-karya cerita pendek Norman yaitu
Hanya kamu yang tahu berapa lama lagi aku harus menunggu pada tahun 2014. Lalu ada cerita-cerita bahagia hampir seluruhnya pada tahun 2020. Dan banyak karya-karya lainnya. Adapun karya puisinya yaitu Sergius Mencari Bacchus pada tahun 2016 dan Sergius Sex Bacchus pada tahun 2019. Lalu ada juga Saudara Kembarmu di Dunia Kertas pada tahun 2020. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 5 biografi sastrawan Indonesia. Terima kasih sudah menonton.